Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bab analisis penyusutan. Yang pertama, definisi penyusutan. Penyusutan adalah penurunan nilai secara berangsur-angsur. Secara umum, penyusutan digunakan untuk aktiva tetap berwujud, misalnya seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Yang B, penyusutan dan pengambilan keputusan. Keputusan dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan yang dimaksud atau diinginkan. Karena salah satu persoalan yang akan timbul di kemudian hari adalah jika keputusan tersebut dibuat gegabah dan tanpa didukung oleh analisis hitungan yang dalam. Metode perhitungan penyusutan yang ditampilkan di atas akan dilihatkan dan diuji secara komprehensif oleh seorang manajer mana yang dianggap paling realistis dan tepat sasaran. Yang C, cara memperlambat penyusutan. Yang pertama yaitu melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan. Contoh seperti servis berkala. Yaitu yang kedua, membeli barang yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Contoh seperti beli mobil. Jika membeli mobil dan mobil itu kalau waktu lama akan dijual, mobil tersebut nilainya tidak akan jatuh terlalu jauh. Yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tinggi. Contohnya seperti membeli mesin yang terstandar ISO. Selanjutnya, saya akan membahas metode perhitungan penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Metode yang pertama ini paling sering digunakan dalam akuntansi demi menjaga beban penyusutan tetap konstan dan simpel sepanjang usia ekonomis aset. Ada dua rumus yang dapat dipakai dalam metode ini, yaitu perhitungan dengan nilai residu. Rumusnya dalam kurung harga perolehan dikurangi nilai residu ditambah umur ekonomis sama dengan penyusutan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membeli mobil operasional pada tanggal 2 Februari dengan harga 350 juta. Mobil itu diperkirakan mempunyai masa pakai 4 tahun dengan nilai residu 100 juta. Besar penyusutan per tahunnya yaitu hasil penjumlahannya dalam kurung 350 juta dikurangi 100 juta dibagi 4 tahun sama dengan 62.500.000 rupiah. Dan yang kedua, perhitungan tanpa nilai residu. Rumusnya harga perolehan dibagi umur ekonomis sama dengan penyusutan. Nah, contohnya suatu perusahaan membeli mesin produksi senilai 300 juta pada tanggal 30 Maret. Mesin tersebut diperkirakan tak akan mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi sampai 6 tahun. Artinya masa penyusutan mesin per tahun yaitu penghasilan perhitungannya 300 juta dibagi 6 tahun sama dengan 50 juta. Yang kedua, metode saldo penurunan ganda. Cara menghitung penyusutan aktiva yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Metode ini dipakai untuk mengkalkulasikan biaya penyusutan pada mesin produksi. Metode saldo menurun ganda menggunakan rumus perhitungan yaitu dalam kurung harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali 2 sama dengan penyusutan. Contohnya, PT Sinar membeli mesin produksi seharga 250 juta
pada tanggal 15 April, mesin tersebut diperkirakan tak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi selama 8 tahun. Beban penyusutan per tahun dari mesin itu, yang pertama, penyusutan akhir tahun pertama 250 dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan 62.500.000 rupiah. Dan yang kedua, penyusutan akhir tahun kedua dalam kurung 187.500.000 rupiah dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan 46.875.000 rupiah. Dan selanjutnya, metode jumlah angka tahun sama halnya dengan metode saldo menurun. Metode ketiga ini bisa dipakai untuk menghitung beban penyusutan pada mesin produksi. Namun, rumus yang digunakan sangat berbeda. Rumusnya dalam kurung harga perolehan dikurangi harga residu dikali N dibagi dalam kurung N ditambah dalam kurung N kurangi 1 ditambah N kurangi 2 dan seterusnya. Penyusutan huruf N dalam rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari aktiva. Misalnya, umur ekonomis dari sebuah mesin produksi adalah 6 tahun, artinya angka di bawah pecahan mewakili total dari usia ekonomis mesin. Angka penyebut yang dipakai ialah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21. Yang keempat, metode unit produksi. Dalam metode ini, nominal dari penyusutan yang dikeluarkan pada masa tertentu mempunyai nilai proporsional. Nilai tersebut seimbang dengan kapasitas produksi dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis aset. Metode unit produksi banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk menggambarkan sisa usia dari aktiva mereka. Rumusnya dalam kurung harga perolehan dikurangi harga residu dikali dalam kurung pemakaian dibagi kapasitas maksimal sama dengan penyusutan. Sebagai contoh, PT Makmur Maju membeli mobil keluaran terbaru untuk operasional pada 20 November. Mobil tersebut memiliki harga 400 juta dan dibayar secara tunai. 4 tahun kemudian perusahaan bermaksud menjual mobil dengan harga 100 juta. Mobil yang dibeli dapat menempuh jarak sampai 100.000 km. Namun mobil itu sekarang telah menempuh jarak 50.000 km selama pemakaian. Biaya penyusutan yaitu dalam kurung 400 juta dikurangi 100 juta dikali 50.000 km dibagi 100.000 km sama dengan 150 juta Selanjutnya, perhitungan penyusutan secara kumulatif. Metode secara kumulatif rumusnya yaitu P penyusutan per tahun dalam kurung harga beli dikurangi nilai sisa dikali persentase penyusutan per tahun. Contoh soalnya, Bapak Reza membeli gedung seharga 35.500.000 rupiah dengan nilai sisanya 20 juta dengan penyusutan sebesar 7%. Diketahui harga beli 35.500 juta, terus nilai sisa 20 juta, persentasenya 7%. Perhitungannya 35
5.500.000 rupiah dikurangi 20 juta dikali 7%, yaitu 15.500.000 rupiah dikali 7% sama dengan 1.085.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.